sama sekali belum meraih kemenangan di musim 2025. Peluang terbaik untuk bisa mewujudkannya sebenarnya ada di GP Italia pekan lalu, apalagi dibalut dengan tampilan livery spesial untuk mengenang 50 tahun gelar perdana Niki Lauda yang diraih bersama tim kuda jingkrak. Tentu mereka ingin sesuatu yang spesial di rumah sendiri. Seperti tahun sebelumnya, ketika Ferrari jauh dari kata favorit, namun mereka sukses membuat kejutan dengan kemenangan Charles Leclerc di Monza lewat pilihan strategi serta manajemen balapan yang jitu. Namun, alih-alih buat kejutan, Ferrari justru tampil mengecewakan di balapan kandangnya sendiri, dengan finish di posisi 4 dan 6. Sirkuit Monza secara karakter seharusnya bisa lebih bersahabat dengan mobil SF25 karena lebih mengandalkan top speed di lurusan dengan aerodinamika yang efisien, yang merupakan salah satu keunggulan Ferrari musim ini. Namun faktanya, spesifikasi Lauda yang dibawa malah mengekspos kelemahan Ferrari, bahkan di salah satu sirkuit favorit mereka. Sempat memulai latihan bebas dengan Jumawa, di mana Ferrari meraih 1-2, namun di kualifikasi seperti biasa mereka dihantam realita, karena tembus 3 besar saja tidak mampu. Walau masih optimis untuk balapan esok harinya, dan sempat mengganggu Oscar Piastri, tapi apalah daya bagi Charles Leclerc yang tidak mampu membendung kecepatan McLaren. Bahkan, dia habiskan mayoritas stint pertama untuk bertahan dari kejaran George Russell yang nampak cukup kompetitif. Karena Leclerc terlalu nge-push di lap-lap awal ketika duel dengan Piastri, itu membuat ban alami overheat dan butuh waktu baginya untuk bisa menstabilkan grip jadi seperti semula. Lewis Hamilton yang sejak awal sudah terhempas karena hukuman penalti bawaan dari Belanda, praktis juga tak bisa berbuat banyak untuk membantu tim di baris depan. Alhasil Ferrari hanya bisa puas finish di urutan 4 dan 6, yang lagi-lagi memaksa tifosi harus bersabar menunggu kapan kemenangan itu datang. Yang membuat tim merasa kecewa adalah mereka sudah memberikan ekspektasi kalau setidaknya Ferrari bisa bersaing untuk kemenangan bersama McLaren dan Red Bull. Namun pada faktanya mereka cukup jauh dari persaingan papan atas, dan tembus podium saja tidak mampu. Spek Lauda yang dipakai Ferrari di Monza memang terbilang cukup ekstrim, dan ini terbukti bisa membawa SF25 menjadi mobil paling kencang secara top speed di lurusan. Namun mereka harus membayar kecepatan lurusan itu di tikungan yang tentu membutuhkan downforce atau grip untuk bisa melibasnya dengan optimal. Masalahnya adalah SF25 tidak memiliki level downforce sebesar McLaren atau Red Bull untuk bisa menemukan kompromi yang pas antara level drag yang rendah dengan performa tikungan. Hasilnya ada perbedaan yang cukup terlihat dari bagaimana pendekatan yang Ferrari ambil dengan rival-rivalnya. Di kualifikasi, Ferrari memang bisa tembus di angka 350 km per jam di lurusan dan lebih kencang dari Max Verstappen. Tapi mereka mulai kehilangan waktu paling banyak di dua area, yaitu pertama di chicane kedua dan selanjutnya di Ascari yang merupakan tikungan cepat. Di chicane, Leclerc hilang waktu di pengereman atau fase entry. Lalu di Ascari, downforce yang ia miliki tidak cukup besar untuk melibasnya dengan kencang ketimbang Verstappen. Baik Red Bull ataupun Ferrari, keduanya sama-sama memakai konfigurasi low drag yang ekstrim. Kenapa Red Bull bisa lebih kompetitif? Jawabannya adalah perbedaan downforce yang dihasilkan dari underfloor. Musim ini, tikungan cepat jadi salah satu PR bagi Ferrari yang belum bisa hasilkan downforce optimal karena permasalahan di seputar right hay floor. Dengan Monza yang berkarakter cepat, Ferrari tidak bisa memberikan settingan floor yang rendah karena khawatir bakal mengikis plank, atau jika pun nekat, maka bisa saja apa yang terjadi di GP Hongaria bisa terulang. Dampak dari kurangnya downforce ini juga terlihat saat balapan karena Leclerc tidak bisa bertahan dengan pace yang diberikan oleh McLaren atau Red Bull. Bahkan di sekitar lap 15, Leclerc sudah alami sliding atau snap di Ascari karena terlalu nge-push dengan kondisi settingan mobil yang ekstrim. Keunggulan SF25 di long run jadi tidak terlihat karena pilihan setup low drag membuat Leclerc kesulitan menjaga mobil tetap stabil, yang otomatis mempersulit juga saat memanajemen ban. Pilihan untuk fokus ke setup low drag seperti jadi perjudian yang gagal bagi Ferrari karena limitasi yang ada di mobil. Walaupun keputusannya bisa dipahami dari segi teknis, karena inilah satu-satunya cara bagi mereka untuk bisa membuat perbedaan mengingat karakter Monza yang spesifik di dominasi lurusan. Tidak mungkin bagi Ferrari untuk fokus ke settingan yang lebih seimbang, karena hanya akan membuat kondisi makin parah, yaitu top speed tidak terkejar, dan performa di tikungan tak akan menolong juga, karena McLaren serta Red Bull sudah punya downforce lebih besar.
Jadi finish 4 dan 6 adalah hasil terbaik yang bisa dipersembahkan Ferrari di ratusan ribu tifosi yang tetap setia memerahkan Monza, meskipun tidak ada seragam merah di podium. Charles Leclerc setelah race mengatakan kalau setelah ini peluang paling dekat bagi Ferrari untuk menang lagi ada pada 3 balapan, yaitu Baku, Singapura, dan Las Vegas. Baku, walau Leclerc belum pernah menang di sana, namun itu adalah trek favoritnya dengan koleksi 4 kali pole beruntun. Singapura dengan karakter tikungan lambat seharusnya cocok ke Ferrari, walaupun McLaren dipastikan bakal sangat kompetitif juga di sana. Lalu Las Vegas juga banyak tikungan lambat dan lurusan, di mana ada peluang terbuka bagi Ferrari. Namun Leclerc menegaskan kalau SF25 tidak pernah menjadi favorit untuk sisa balapan musim ini, dan ia realistis jika melihat McLaren serta Red Bull yang masih ada di atas mereka di aspek performa. Pengembangan SF25 sendiri sudah dihentikan sejak upgrade suspensi belakang di GP Belgia, dan semua sumber daya sudah dialihkan sepenuhnya ke mobil 2026. Jadi apapun hasilnya nanti, 2025 sudah dianggap selesai oleh Ferrari. Dan fokus utama sekarang adalah mempertahankan posisi runner-up di klasemen konstruktor, serta memberikan Lewis Hamilton podium perdana secepatnya. Musim depan adalah kesempatan besar bagi Ferrari meriset ulang kiprah mereka di F1 untuk bisa kembali ke puncak kejayaan seperti masa lalu, serta akhiri puasa gelar. Masalahnya adalah musim 2026 belum dimulai, tapi ada saja kabar negatif yang sudah membuat tifosi ketar-ketir. Ferrari akan ditinggal oleh dua sosok penting di balik pengembangan mesin regulasi baru mereka, yaitu Wolf Zimmermann dan Lars Schmidt. Zimmermann adalah kepala dari pengembangan mesin di Ferrari, dan Lars Schmidt adalah wakil sekaligus tangan kanannya. Zimmermann merupakan sosok yang familiar dengan skuad Maranello, karena dia sebelumnya bekerja di perusahaan spesialis tuning mesin asal Austria, AVL Engine, yang sudah lama jadi partner Ferrari. Kiprahnya juga cukup mentereng karena pernah bekerja juga di Mercedes, dan banyak orang di paddock menjulukinya sebagai Adrian Newey-nya mesin F1. Pada 2021 dia ditunjuk oleh Mattia Binotto yang saat itu masih jadi tim prinsipal untuk jadi kepala pengembangan mesin di Ferrari, dan ditugaskan untuk mengembalikan performa yang sempat hilang karena sanksi dari FIA pada 2020. Hasil kerja Zimmermann dan Schmidt terbukti berhasil kembalikan performa mesin Ferrari jadi kembali kompetitif. Meski sempat kalah dari Honda pada 2022, namun setidaknya dalam 2 tahun terakhir mesin Ferrari adalah salah satu yang paling powerful di grid. Zimmermann dan Schmidt kabarnya akan pindah ke Audi untuk reuni bersama Mattia Binotto. Meski mereka berdua sepakat akan pindah ketika mesin F1 2026 Ferrari selesai dibuat, namun tetap saja itu kehilangan besar bagi Maranello dalam jangka panjang. Kepindahan Zimmermann juga dibarengi dengan kabar yang menyebut kalau terdapat masalah dalam pengembangan mesin Ferrari musim depan. Pilihan desain yang ekstrim membuat tim kesulitan dalam memanajemen suhu dan tekanan di aspek pembakaran, yang membuatnya masih rentan secara reliabilitas. Jika kedua sosok penting itu pindah dan meninggalkan masalah di mesin 2026, jelas itu bukan sesuatu yang bagus bagi Ferrari. Namun, tim menegaskan kalau tidak perlu panik karena masih ada Enrico Gualtieri dan Davide Mazzoni yang akan ambil alih semua tanggung jawab di pengembangan mesin. Selain itu, Ferrari juga akan kedatangan banyak engineer mesin baru yang didominasi oleh pindahan dari divisi mesin F1 Renault yang ditutup mulai musim depan, dan beberapa rekrutan dari Mercedes. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.